Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang berjudul Adzan dan Iqomah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Faisal Nur Alamsyah dengan NIM 0204191009 yang akan memulai membacanya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian adzan dan iqomah dan lafal-lafalnya. Yang pertama adalah pengertian adzan. Adzan menurut bahasa adalah pemberitahuan, sedangkan menurut syara adzan adalah ucapan khusus yang menjadi tanda masuknya waktu sholat fardu atau pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat fardu dengan lafal-lafal tertentu. Dalam lafal adzan itu terdapat pengertian yang mengandung beberapa maksud penting, yaitu sebagai akidah, seperti adanya Allah yang maha besar, bersifat esa, tidak ada sekutu baginya, serta menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang cerdik dan bijaksana untuk menerima wahyu dari Allah. Sesudah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusannya, kita diajak menaati perintahnya, yakni mengerjakan sholat. Kemudian diajaknya pula pada kemenangan dunia dan akhirat. Akhirnya disudahi dengan kalimat tauhid. Adzan dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dan menyerukan untuk melakukan sholat berjamaah. Selain itu, untuk mensiarkan agama Islam di muka umum. Sebutan orang yang mengumandangkan adzan adalah disebut dengan muadzin. Seorang muadzin minimal tahu tentang tugasnya tentang mengumandangkan adzan karena berkaitan dengan nada dan suara. Alangkah baiknya jika muadzin ini bisa mengatur nada dan iramanya ketika sedang adzan. Hal ini supaya para jamaah sholat yang mendengarkan adzan ini bisa memperhatikan dan mendengarkan lafaz adzan tersebut dengan seksama, sehingga bisa menjawab lafaz adzan yang dikumandangkan oleh muadzin dan mempersiapkan diri untuk datang ke masjid. Kemudian yang kedua, pengertian iqomah. Iqomah atau yang biasa kita sebut qomat biasanya dilantunkan saat akan melakukan ibadah sholat. Jika iqomah sudah dikumandangkan, maka saat itu pula semuanya berdiri dan bersiap menjalankan sholat. Berbeda dengan adzan yang dikumandangkan beberapa menit sebelum sholat atau sekaligus sebagai penanda masuknya waktu sholat pada saat itu. Iqomah secara istilah maknanya adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera didirikan dengan menyebut lafaz-lafaz khusus. Iqomah ini adalah sebuah pemberitahuan kepada para jamaah sholat yang telah mendatangi masjid atau musola atau tempat sholat yang lain untuk menyegerakan diri, bangun dari duduknya, dan berdiri untuk bersiap-siap menjalankan ibadah sholat. Kemudian bagian B, lafal adzan dan iqomah. Yang pertama yaitu lafal adzan. Berikut adalah lafal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di dalam azan terdapat beberapa keterangan. Yang pertama, dalam azan sholat subuh, di antara kalimat hayya 'alal falah dan Allahu Akbar ditambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, yang artinya adalah sholat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian yang kedua, waktu menyerukan kalimat hayya 'alas shalah disunahkan berpaling ke kanan, dan ketika menyerukan hayya 'alal falah disunahkan untuk berpaling ke kiri. Kedua, lafal iqamah. Lafal iqamah itu sama dengan azan. Bedanya, kalau azan diucapkan masing-masing 2 kali, sedangkan iqamah cukup diucapkan sekali saja. Di antara kalimat hayya 'alal falah dan Allahu Akbar ditambahkan kalimat qad qamatis shalah, yang artinya sholat telah dimulai. Iqamah sunnah diucapkan agak cepat dan dilakukan dengan suara agak rendah daripada azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian nama saya Karun Soal Sipa NIM 0204192042. Saya akan melanjutkan presentasi dari Faisal yang berjudul Hukum Azan dan Iqamah. Menurut jumhur ulama selain Hanabilah, diantaranya Al-Khoriqi, Al-Hambali, bahwa azan itu sunnah muakkad bagi laki-laki secara jamaah di setiap masjid, baik untuk sholat 5 waktu maupun untuk sholat sunnah, sholat Jumat, dan sholat-sholat sunnah lainnya, seperti sholat id, sholat taraweh, dan sholat jenazah. Untuk menyeru sholat-sholat terakhir ini apabila dilakukan secara berjamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari Al-Muslim dari Abdullah bin Amr, ia berkata, ketika terjadi gerhana di masa Rasulullah SAW, maka serukanlah as-sholatu jami'ah. Adapun iqamah hukumnya sunnah muakkad, baik dalam sholat fardu yang dilakukan pada waktunya maupun al-qoda, munfarid maupun berjamaah, dan bagi laki-laki maupun wanita menurut jumhur selain Hanabilah. Syafi'i dan Malikiyah menambahkan bahwa disunahkan iqamah tanpa azan bagi seorang wanita atau jamaah wanita karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah dengan dikeraskannya suara wanita dalam azan. Hanafiyah berpendapat bahwa iqamah dan hadis diriwayatkan dari Anas ibnu Umar bahwa wanita pada dasarnya mereka
Iqomah untuk anak yang baru lahir adalah disunahkan. Azan pada telinga kanan anak yang baru lahir dan iqomah pada telinga kirinya. Sabda Rasulullah SAW, "Man wulida lahu sauludu fa inna ma fi uzunihil yumna wa aqamu fil yusra walam tadurruhu ummuhu siyaban." Yang artinya, barang siapa yang lahir anaknya, maka azanlah pada telinga kanannya, dan iqomahlah pada telinga kirinya. Maka anak itu tidak dimudaratkan oleh jin atau tidak kena penyakit anak-anak. Faedahnya, supaya kalimat yang mula-mula didengarkan sewaktu dilahir di dunia ini adalah kalimat tauhid. Demikian juga sewaktu ia akan meninggalkan dunia, hendaklah diajarkan dan diperingatkan kalimat itu. Sabda Rasulullah SAW, "Laknu amwatalkum la ilaha illallah," yang artinya, ajarilah orang yang hampir mati dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenarnya patut disembah melainkan Allah. Dan selanjutnya saya akan membacakan syarat-syarat iqomah dan azan. Syarat-syarat azan dan iqomah ada 6, yaitu masuk waktu sholat, maka azan tidak sah dan disepakati haram dilakukan sebelum masuk waktu. Sehingga apabila telah dilakukannya sebelum masuk waktu, azan merupakan pemberitahuan tentang masuknya waktu. Sedangkan azan sebelumnya masuk waktu merupakan penipuan. 2. Dengan menggunakan bahasa Arab tidak sah azan dengan selain bahasa Arab. 3. Azan dan iqomah harus dapat didengar oleh lafal azan dan iqomah harus disecarakan berurut-urutan dalam rangka mengikuti sunnah sebagian di mana diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Pembacaan lafal-lafal azan dengan tidak beruntunnya itu merusak fungsinya sebagai pemberitahuan tentang masuknya waktu. 5. Dilakukan oleh suatu orang apabila seseorang melakukan sebagian azan dan diteruskan sebagai orang lain, maka azannya tidak sah. 6. Dilakukan oleh seorang muslim berakal atau muazin dan laki-laki. Sekian dan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan teman saya mengenai azan dan iqomah. Dalam azan disunahkan hal berikut. Pertama, hendaknya azan dilakukan oleh orang yang bagus dan keras suaranya serta di tempat yang tinggi. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, ajarkanlah kepada Bilal karena ia lebih lantang suaranya daripada kamu. Di samping itu, azan dengan suara yang keras akan lebih luas jangkauannya, meluluhkan hati orang yang mendengar dan lebih menarik untuk disambut. Adapun kerasnya suara dapat memperluas jangkauan dan memperjelas pemberitahuannya, serta lebih besar pahalanya. Kedua, azan dilakukan sambil berdiri di atas tembok atau menara agar didengar banyak orang. Dijelaskan dalam hadis Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, berdirilah lalu azanlah. Seluruh muadzin Rasulullah SAW melakukan azan sambil berdiri. Apabila muadzinnya berhalangan, seperti sakit, maka ia boleh azan sambil duduk. Demikian juga halnya dengan iqomah. Ketiga, muadzin hendaknya orang yang merdeka, baligh, dapat dipercaya, soleh dan mengetahui waktu-waktu sholat. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, hendaklah melakukan azan orang yang paling baik di antara kamu, dan hendaklah menjadi imam orang yang membaca di antara kamu. Keempat, muadzin dalam keadaan punya wudu dan suci. Berdasarkan hadis, tidak melakukan azan kecuali orang yang punya wudu. Dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa azan itu bersambung dengan sholat, maka janganlah azan salah seorang di antara kamu kecuali dalam keadaan bersuci. Kelima, muadzin hendaknya orang yang dapat melihat, karena orang yang buta itu tidak dapat mengetahui masuknya waktu atau sering salah. Namun azannya sah, karena Ibnu Ummi Maktum melakukan azan untuk Nabi SAW. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Amir, ia berkata bahwa Ibnu Amir adalah seorang buta yang tidak azan sehingga dikatakan kepadanya waktu subuh telah datang. Keenam, meletakkan kedua jari telunjuk di lubang telinga, karena hal ini dapat mengeraskan suara, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dari Abi Zuhaifah. Ia berkata, saya lihat Bilal berazan dan saya ikuti mulutnya ke sana dan ke sini, sedang dua jarinya di lubang telinga. 7. Hendaknya azan dilakukan dengan pelan-pelan, yaitu dengan cara diam sebentar setiap 2 kalimat, dan dalam iqomah hendaknya dilakukan dengan cepat, yaitu dengan menyatukan setiap 2 kalimat. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, apabila kamu azan maka pelan-pelanlah, dan apabila kamu iqomah cepat-cepatlah. Kedelapan, azan dan iqomah hendaknya dilakukan
kiblat. Karena para muadzin Rasulullah SAW melakukannya sambil menghadap kiblat. Di samping itu, karena dalam azan dan iqamah tergantung munajat kepada Allah, sehingga sebaliknya dilakukan sambil menghadap kiblat. 9. Azan hendaknya dilakukan dengan ikhlas, dalam arti tidak mengharap upah dari azan atau iqamah. Hal ini disepakati sebagai kesunahan. 10. Menurut jumhur, selain Hanafiyah, disunahkan agar jamaah mempunyai 2 orang muazin, tidak lebih, karena Rasulullah SAW mempunyai 2 orang muazin, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Bagi satu masjid boleh hanya mempunyai 1 orang muazin. Namun atas dasar hadis di atas sebaiknya mempunyai 2 orang muazin. Seandainya butuh jumlah muazin yang lebih banyak, maka boleh sampai 4 orang, karena Utsman radhiyallahu anhu mempunyai 4 orang muazin. Apabila suatu masjid mempunyai banyak muazin, maka sebaiknya azannya dilakukan secara bergiliran, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Sehubungan dengan berbilangnya muazin, boleh jadi tekniknya masing-masing muazin melakukan azan di menara secara terpisah menghadap ke arah yang berlainan, atau azan secara bersama-sama serentak di tempat yang sama. 11. Azan dilakukan pada awal waktu untuk memberitahukan kepada manusia sehingga orang lain dapat bersiap-siap untuk melakukan sholat. 12. Boleh menyuruh orang lain untuk mengajak para penguasa agar melakukan sholat. 13. Disunahkan agar manusia tidak berdiri sebelum muadzin selesai azannya, melainkan mereka harus bersabar sedikit hingga azan selesai atau mendekati selesai, karena bergerak ketika mendengarkan azan menyerupai setan. 14. Membaca sholawat atas Nabi SAW sesudah selesai azan, kemudian berdoa dengan doa Allahumma rubba haji da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasrafa wa darajatan aliyatan rafi'ah wa ba'suhu maqamam mahmud lillahi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang sedang didirikan ini, berilah Nabi Muhammad SAW derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Riwayat Bukhari dan lain-lainnya. 15. Disunahkan membaca doa di antara azan dan iqamah, sebab Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah telah berkata, doa permintaan di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Pendengar azan hendaklah turut pula menyebut dengan perlahan-lahan seperti kalimat azan yang diucapkan oleh muadzin, kecuali sewaktu muadzin menyebut kalimat hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Yang mendengar hendaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Begitu juga dengan mendengar iqamah, hendaklah turut membaca apa-apa yang dibaca oleh muadzin, kecuali sewaktu ia membaca qad qamatis shalah. Yang mendengar hendaklah membaca qamahallahu wa ada maha. Sabda Rasulullah SAW, apabila kamu mendengar azan, hendaklah kamu berkata seperti yang dikatakan oleh muadzin. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat Muslim dikatakan, kecuali sewaktu mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka yang mendengar hendaklah berkata la haula wala quwata illa billah. Riwayat Abu Daud. Sekian yang bisa saya